ingat pun tidak bawa natur-natur yang sudah memberikan sedekah. Jadi ini saya merasa heran saya. Apakah berbeda Islam di Jawa sama Islam di Aceh? Jadi makanya saya pada hari ini datang pada Pak Farhat, karena Pak Farhat ini adalah pembela kami dari artinya kaum lemah. Saya bersyukur juga, walaupun kami dihujat, Pak Farhat dihujat, anak saya bersyukur. Karena tahu saya hukum hujat itu apa. Hukum mengambil uang yang sudah diberikan itu apa, tahu saya dalam agama. Tapi di sini saya lihat berbeda. Saya sebenarnya nggak mau panjang-panjang lebar masalah ini dan menyamainya. Dan masalah ini karena Pak Farhat, Haji Farhat Abbas SH telah memberikan saya kepercayaan untuk mempercayakan kepada mereka beserta timnya. Saya hanya berpikir uang ini hanya sebatas hidup di dunia. Jadi kalau kita hidup di dunia ini akan mati dan hidup lagi. Itu saya pikir dari guru saya yang saya pelajari. Ini yang paling berat. Nah, sebab antara hukum Aceh dengan hukum Indonesia tentang pemberian itu, dan dampaknya orang yang menghujat-hujat di sana gimana? Jadi begini. Jadi saya tidak mau mengumbar menambah dosa. Jadi saya merasa bersyukur karena hukum mengumbar ini, menghujat ini sangatlah besar, sangatlah fatal di hadapan Allah Ta'ala yang telah dituturkan oleh firman dan hadisnya. Bukan menambah pahala, mengambil pahala yang sudah ada. Itulah yang tergantung di dalam hadis dan firman-Nya. Apalagi mengambil uang donasi. Donasi itu sedekah. Yang dikatakan sedekah itu lepas. Sudah menjadi hak. Jadi apa yang dipermasalahkan? Berantem sana, berantem sini. Perhabat itu kan baru untuk mendamaikan. Bukan dia mau cari duit, enggak. Perhabat tidak cari duit, malah lagi kami dikasih duit. Ini besok mau ke Singapura. Kami belum tahu pangkalnya dari Pak. Tapi mungkin juga di samping orang jahat itu banyak juga orang-orang baik. Jadi mudah-mudahan insya Allah segala sesuatu ini buatlah kita jadi pelajaran. Dan yang beragama, marilah kita sama-sama kalau sudah ada kesalahan itu bertobatlah kita kepada Allah. Kelak kita diterima tobat kita, merasakan apa yang sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala di sana. Kuncinya dalam kata firman Tuhan itu, yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Kenapa begitu? Dua tempat di sana dibikinkan. Saya bukan pendakwah, tapi ini pelajaran saya. Mudah-mudahan insya Allah semuanya ini, dan saya harap bagi yang merasa bersalah dalam masalah ini dalam agama Islam, marilah kita sama-sama bertobat. Tanggapan Bapak kemarin dengan kaburnya Dopi dalam perdamaian kemarin dan mereka mempermalukan Agus itu, apa tanggapan Bapak? Jadi semalam dalam mediasi, sebenarnya mediasi itu sangat bagus. Sudah rencanakan dari awal bahwasanya pertikaian sudahlah diselesaikan permasalahannya. Begitu clear, tahu-tahu Nopi lari. Saya rasa ini dia selaku ketua yayasan, artinya apa namanya tuh, pembina masyarakat, penolong masyarakat, enggaklah sesuai begitu. Apa artinya berbuat baik itu? Uang sama dia tuh dihabis, kami nggak peduli itu, enggak, karena kami hidup untuk hidup lagi. Enggak kami bawa nanti uang untuk mati. Agus itu tetap ada rezekinya. Kami bukan nggak mau, itu tetap hak kami. Bagikanlah kepada siapa mau buat, bagikan saja. Malah yang membagikan itu yang berdosa menurut agama. Menurut agama. Jadi boleh juga pertanyakan nanti pada guru-guru di sini. Dijawab banyak guru-guru. Bahkan saya pun banyak belajar dari guru-guru Jawa. Jadi Nopi itu nampaknya baiknya itu hanya baiknya mulut, tapi hatinya saya rasa entah, kalau nggak tahu saya.
Begitu diambil duit, Agus sudah 2,5 bulan ini tidak terobat matanya. Dulu kami berdamai di Dengsung, jangan lagi pakai media. Saya nggak paham ini medianya apa. Tapi akhirnya kami dihujat. Yang belum tahu ujung pangkalnya dibikin di media. Sebenarnya kalau mau perlu tanyakan langsung ke rumah. Kami ini orang nggak punya. Jadi kenapa kami berani? Uang itu sudah diberikan pada kami di rekening Agus, bukan di rekening yayasan. Kenapa begitu? Tidak ada perjanjian kami harus ke yayasan. Nggak tahu awalnya. Nggak tahu kita awalnya. Untuk apa yang kami belikan itu duit? Orang nggak tahu. Tahu kami dihujat. Apa itu kesalahan kami? Tapi kami tetap menerima pada saat ini. Tetap kami terima. Oke. Karena kami tahu itu hujatan itu dosa. Cukup? Dari bapaknya? Ada yang bertanya lagi? Ya, mudah-mudahan artinya dengan sedikit ngomong saya ini sebenarnya saya tampil nih, kalau ada lebih kurangnya kepada masyarakat di Pulau Jawa ini ada kelancangan ngomong saya minta maaf. Dan bagi yang rasa bersalah, marilah kita sama-sama bertobat kepada Allah. Semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kita dan semoga mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bang Parat, rencana keberangkatan Agus kapan Belum. Singapura? Hari ini kita hanya pembuatan paspor aja gitu. Pembuatan paspor Agus dan yang mendampingi nanti ini semua. Tinggal kita mencari jadwalnya. Sebenarnya Agus ini harusnya jadwal operasi. Nah, coba Agus jelaskanlah ke mereka nih Gus, kenapa kamu saya bawa ke Singapura gitu? Ya, Bahwa Agus itu tidak ingin cahaya matanya hilang gitu. Jadi karena kalau harus operasi langsung dijahit estetika, itu akan seumur hidup dia tanpa cahaya sedikit pun. Nah, silakan Agus jelaskan supaya tidak disalahkan. Kemarin juga harusnya operasi hari Senin, tapi karena hari Senin itu ada sidang, jadi ditunda. Selesai sudah sidang terhadap Haji, tinggal menunggu putus tuntutan jaksa dan putusan hakim. Dan kita kemarin dapat kabar baik, mau damai, ternyata nanti akan saya jelaskan setelah ini semua. Kita akan kupas tuntas seakar-akarnya ya. Kita akan lihat bahwa kenapa pengacara daripada Nopi mundur. Dan kenapa yang lainnya mundur? Baru ketahuan saya kalau ada yang disuruh mundur untuk membela donatur. Berarti ada yang sengaja memperpanjang-panjang persoalan ini. Sengaja mengobrak-abrik pekerjaan ini. Yang sudah sama teman-teman ketahui bahwa mereka ini orang Aceh, ada hukum Islam di sana. Ya, jadi tolong dihargai juga dan mudah-mudahan Agus bisa menjelaskan kenapa Agus harus ke Singapura. Silakan Gus. iya. Jadi makanya Gus kemarin ditunda terus, itu memang maunya Agus karena kan di sebelah kanan ini, kalau di sebelah kiri kan memang udah nutup, kalau di sebelah kanan ini masih ada cahaya. Maksud Agus itu kan kalau misalnya operasi di sini dulu, besar kemungkinan cahaya yang ada ini bakalan hilang, kata dokternya, bakalan diangkat karena mata ini bakal dibersihin gitu. Jadi Agus berharap mungkin nanti dengan adanya Agus ke Singapura, insya Allah mudah-mudahan mungkin ada kekuasaan Allah, mujizat Allah buat Agus untuk bisa kembali ngelihat lagi. Maka Agus pertahankan dari kemarin nggak operasi. Aku juga bilang sama Pak Farhat, Pak, Agus nggak operasi dulu, aku bilang gitu. Karena kan kita mungkin ke Singapura dulu mau lihat gimana nanti di sana hasil dari mata Agus. Jadi mudah-mudahan doain semua masih ada untuk Agus bisa ngelihat lagi lah gitu. Semoga ada kekuasaan Allah, mujizat Allah buat Agus. Amin. Di sana nanti. Jadi jangan lagi dipertanyakan kenapa Agus nggak operasi dari kemarin. Karena itulah alasan Agus karena nggak operasi. Karena Agus masih berharap, kepengen masih ngelihat cahaya walaupun Agus nggak bisa lihat dunia lagi. Cahaya walaupun Agus nggak bisa lihat dunia lagi. Mudah-mudahan kemarin ya dibilang parah sih, nggak terlalu parah-parah banget, cuman perih kalau malam nggak bisa tidur soalnya kulitnya ini kayak
tegang gitu, nggak bisa dilekukan juga gitu, sakit banget gitu sih. Pak Agus, untuk rumah sakit di Singapura ini berdasarkan rujukan dokter atau seperti apa Pak Agus? Nggak ada rujukan dokter, itu memang kemauan dari kitanya sendiri sih itu. Ya kan udah saya jelaskan tadi, semoga ada keajaiban Allah sama kekuasaan Allah buat Agus lagi gitu. Untuk biaya sendiri itu dari full dari Pak Krista atau dari donasi yang di Tenok mungkin? Oh nggak ada, bukan dari donasi, ini dari Pak Krisna sama Pak Farhan. Kalau untuk pemilihan negaranya Singapura, mungkin kenapa Pak Agus mungkin udah tahu atau gimana Pak Agus? Oh, udah tahu kalau itu sih, Iya. kita memang ke situ sih arahnya. Mas, memangnya sudah dicoba belum di rumah sakit di Jakarta? Udah kan hanya semuanya. konstruksi Udah dicoba. mata kembali, kemudian estetikanya menutup mata. Iya, menutup Semuanya mata. itu memang Gampang. tidak bisa. Kita udah tahu biayanya semua lengkap, tinggal Iya. masuk, tinggal selesai. Tapi Agus hanya ingin sebelum pulang itu dia ingin, siapa tahu ada harapan di sana kan. Rumah sakitnya udah dapat belum atau gimana? Lagi kalau di sana ada 2 rumah sakit. Nah, nanti tergantung dokternya, ahlinya itu di mana, apakah di rumah sakit negerinya sana atau rumah Elizabethnya di situ. Dia akan dicari dokter ahli mata yang terkenal di sana itu aja. Ada teman yang biasa mengobati mata. Selama ini kalau saya ke Singapura kan, saya paling dengan tenggorokan dengan lambung aja. Baru saya ke sana, kalau penyakit besar lainnya tidak. Artinya Pak Farhan, mungkin ini alasan- opsi terakhir buat Agus ya ke Singapura. Ya, Agus sih Iya, mau begitu. ini opsi Tapi terakhir. seandainya dokter Singapura mengatakan ada di Cina atau di Amerika sana, ya kita akan kejar sampai sana. Bang Farhat mungkin awal memilih Singapura lebih kemana Bang alasannya, kenapa gitu mungkin negaranya? Ya enggak juga, karena mungkin di sana kemampuan teknologinya ada yang lebih. Tapi kan belum tentu, mungkin aja untuk mata Indonesia lebih baik gitu. Tapi nggak tahu Agus mau ke sana kan? Nanti sama siapa aja yang berangkat ke Singapura? Mungkin kita bawa 25 wartawan ini dengan biaya masing-masing. Hampir terbang. Bang, rencananya berapa hari ke Singapura? Ya paling kalau untuk kontrol aja paling 3 hari atau 2 hari aja dulu pertama, namanya kontrol. Mungkin kalau sudah mendapat penjelasan, kalau Agus ini kan mau lama-lama juga di sana, jalan-jalan dia nggak melihat juga Gus. Jadi kita bawa naik pesawat pulang, kita walaupun sudah sampai di Aceh, kita bilang masih di Singapura ya. Bang, dengan kondisi Agus sekarang pembuatan paspornya akan seperti apa? Mungkin sudah tahu gimana? Sudah, kita dapat dibantuan dari kalau imigrasi itu Pak Menteri, Pak Wakil Menteri maupun Kanwil dan Kepala Imigrasi Selatan itu mereka bantu untuk Agus itu. Saya udah 2 kali mengalami mereka bisa datang jemput bola untuk kalau ke rumah sakit atau ke rumah. Jadi mereka nggak mempersulit gitu. Jadi kalau yang masih sehat ya harus antri ya, kayak daftar online. Tapi kalau yang disabilitas ini mereka kasih khusus. Kalaupun datang ke imigrasi itu ada tempat khusus disabilitas. Tapi kalaupun buta nggak bisa jalan, daripada nanti repot dan dikomplain orang, mereka datang. Kami ucapkan terima kasih buat Menteri, Wakil Menteri maupun Kepala Imigrasi Jakarta Selatan dan teman-teman yang membantu. Ya, Pak Tito juga bantu sehingga Agus mendapat kemudahan untuk nggak sulit Gus ya. Iya. Bang, sempat mencari donatur mata nggak sih Bang? Sebelum Belum, karena kalau dari dokter itu nggak bisa didonor lagi mata, baik kornea mata nggak bisa juga gitu. Berarti nggak ada opsi pencakokan Nggak atau bisa. Nah, dokter Indonesia udah angkat tangan, jadi oleh karena itu kita mau lompatan dulu ke negeri seberang, negeri tetangga. Karena kalau mau dipasang kornea mata itu ya, tuh. Di sini kan ada dia punya kayak kelapa itu dalam itu Agus sudah rusak. Coba ya kita teman-teman dulu, saya minta kita mengheningkan cipta dan ambil menutup mata 10 detik aja. Terus lama-lama kita sama-sama saya pimpin kita untuk bagaimana kerasa kepedihan Agus ini sama-sama. Nah tolong, kalau saya mata saya nggak tahu kalian itu menutup mata atau enggak ya, tapi di sini kejujuran kita aja lah. Kita tutup mata 10 detik, nggak lama kan, setuju kan? Ayo semua ya, tutup mata 10. Saya hitung sampai 10 baru kita buka sama-sama ya. Tutup mata, dimulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Nah, gimana? Enak kan lihatnya kan? Tapi dalam 10 detik itu kan kita bisa merasakan apa yang Agus rasakan, Gus. Bahwa kita nggak melihat, padahal banyak orang, banyak makanan di sini. Tapi itu mudah-mudahan Agus, bahwa Agus tidak sendirian. Tadi 10 detik kita bersama Agus, tapi setelahnya kita melihat Agus. Agus? Iya, nanti giliran Agus melihat semuanya. Ya, kita doakan, amin. Amin. Baiklah, mungkin ada dari teman-teman lawyer yang punya ide-ide kreatif tentang kemarin, saya persilahkan. Maksudnya banyak netizen protes, jangan Farhad Abbas terus yang ngomong, ya kan? Ada yang mau ngomong? Hilal silakan. Apa nih? Nah, Hilal mau ngomong apa? Ini nanti bakalan nemenin Agus ke Singapura nggak atau mengawasi? Saya mewakili Hilal. Kalau dibayarin berangkat bayar sendiri nggak mau. Kemana ke Singapura? Iya. Justru gini, kita punya satu ide. Saya sudah sampaikan ke Pak Tabas sama Krisna Munti. Dokter ya panggil ke sini. Dokter. Mahalnya kalau dokter ke Singapura. Jadi itu planning pertama kita ke Singapura. Kita akan bawa Agus ke Singapura. Tapi ada rencana yang lain yang saya kasih masukan ke tim. Alternatif ke mana? Alternatif nggak, itu bukan. Kita ke Kuala Lumpur, ke KL. Karena saya lihat yang lebih bagus itu kayaknya arahnya ke KL. Tapi kalau planning pertama ke Singapura ya boleh, silakan kita Singapura dulu, kita lihat dulu. Tapi saya minta jangan ambil tindakan dulu, kita langsung ke KL. Nah, setelah itu bagaimana perbandingannya? Jadi ada dua alternatif itu yang kita bisa, dua opsi itu yang bisa kita pakai, apakah di KL atau di Singapura kita lakukan tindakan. Iya betul. Seperti itu Kebetulan aja. Hilal ini dulu pernah sekolah di Malaysia dan mantannya di Malaysia. Seperti itu, iya. Apakah Bang Hilal juga memberikan akomodasi tiket pesawat pulang pergi? Oh enggak, justru dia kalau istri dia aja dia ikut, kalau nggak bawa istri nggak ikut. Ya insya Allah pasti kan namanya kita kan ini kan bukan uang yayasan ya, uang pribadi ya. Jadi beda kalau tanda kutip yayasan itu kan. Pokoknya Hilal kalau untuk Agus biar bayar sendiri aja siap. Dan Biar bayar sendiri. Gitu. Dia nggak boleh dibayarin dia ada uangnya, jadi lu bayar sendiri lah. Iya. Masa mau potong pakai uang donasi? Oh jangan, nggak boleh. Kita pokoknya yang akan berangkatnya nanti kita akan biaya dengan biaya pribadi masing-masing. Masing-masing. Jadi yang mau berangkat boleh ikut travelnya miliknya William. Oh iya ada. Jadi dia untung Seperti itu. Terus apa lagi? William, kamu nyampein apa William? Udah cukup. Jadi Setelah kemarin? udah cukup. Wawa, kamu kenapa menangis Wak kemarin? Coba jelaskan dulu. Agus menangis, Wawa menangis, tapi menangisnya Wawa merasa menangis karena sedih. Wawa dihujat-hujat. Wawa jelaskan dulu semua. Karena Wawa ini akan ke Malaysia nanti, ke Singapura. Oh ya gimana nih Wak? Ya dari awal Agus menderita kayak gini kan saya merasakan gitu. Saya dihujat satu dunia, satu Indonesia, saya nggak merasa gimana ya, sedih atau gimana karena saya pikir netizen nggak ngerti atau nggak tahu apa-apa. Tapi untuk penderitaan Agus saya nggak gimana ya, nggak rela ngelihat dia sampai nangis kayak gitu, ikut merasakan apa yang Agus rasakan, kesedihan dia, kegelapan mata dia, karena memang selama ini saya yang selalu ngedampingin Agus gitu aja, jadi saya tahu apa yang Agus rasakan. Cuman bedanya saya masih bisa melihat, Agus nggak bisa melihat. Tapi saya bisa merasakan apa yang Agus rasakan. Itu aja. Karena saya pun di rumah kadang nonton Agus juga. Kalau dia lagi mau ke kamar mandi, kalau dia lagi mau kemana. Apa yang Bawa lihat kalau di kamar mandi kantor Agus? Enggak lah, enggak masuk. Maksudnya hanya sebatas masuk kamar mandi, saya langsung lokasi aja. Jadi Agus ketawa dia. saya cuman Ini bapak ini ketawa. Kan dia bilang antar sampai kamar mandi, Gus. Saya rasakan, makanya begitu lihat Agus Jadi Wawa tadi, antar sampai dalam kamar mandi, luar kamar mandi. Di luar aja. Agus di dalam udah bisa sendiri. Bisa. yang penting dia udah hafal kan? tahu Udah hafal. posisi Udah lama sih, masih besok. Udah hafal semua. Dia udah hafal, dia pun saya lepas kadang memang meraba-raba Kalau di handuknya rumah. nggak pernah tertinggal, handuknya di laut. Hah? Kadang kalau lagi Elminya Nggak ada. lagi Wih, bahaya itu. tidur apa gitu. Bahaya Saya ini. yang ini kadang Elmi memang kita selalu atau Elmi gantian nggak sama boleh ya kalau pakai mamanya. handuk, dikasih handuk itu nggak bisa. Makanya kadang ada yang menanyakan fungsinya istrinya apa, kok lebih perankan saya karena kita bergantian gitu. Bergantian. Kadang kalau apa Elmi lelah, kadang Elmi kan mendampingi setiap malamnya tuh si Agus nggak tidur. Jadi siangnya dia lelah, dia tidur. Jadi saya yang Jadi Agus gantian. sekarang satu kamar berapa orang? berempat.
Oh, sama bapak sama ibu. Sama abah ya. Karena abah tuh suruh tidur di atas. Rumahnya udah ada AC kan, kamarnya ada Ya, AC. udah ada AC. Jadi enak Gus. Itu aja. Kadang ada yang menanyakan fungsinya istrinya Agus itu apa gitu. Saya jelaskan di sini. Kita tuh gantian ngurus Agus. Apanya yang gantian? Coba jelaskan dulu nih, jangan main-main ini. Ngurus Agus ya dalam arti nuntun-nuntun atau apa gitu. Apa maksudnya? Membantu gitu. Kadang kalau Agus kan Agus gimana? Bisa beda tangannya Wawa dengan tangannya istri? atau? kasar kalau saya. Jadi kalau istri AA si Elvi tuh suka sampai ngurusin Agus malam kan nggak bisa tidur. Nah siangnya dia tidur. Nah kadang kalau Elvi lagi tidur Agus mandi ya saya hanya mendampingi gitu, hanya nonton. Lepas itu Agus bisa sendiri. Itu aja sih sebenarnya kita cuma Sebenarnya ada komit. orang buta itu nggak juga seperti yang se ekstrim yang kalian pikirkan. Iya udah komitmen berdua. Karena tetangga saya sini Roni buta dari rumahnya bisa ke pasar dia jalan kaki sendiri. Iya sebenarnya. Cuman kan Agus lagi tahap belajar aja. Cuman orang buta ini katanya nggak bisa membedakan bisa ngintip dan nggak bisa ngintip. Agus masih bisa ngintip. Ngintip cahaya, cahaya bisa. Cahaya bisa. Ngintip cahaya bisa dia. Itulah yang Agus takutkan kehilangan cahaya kan Gus? Iya betul. Gitu. Oke. Istrinya Agus silakan ngomong gimana melihat kemarin tiba-tiba lari kabur Novi itu gimana coba Elmi cerita. Oke, baik. Mungkin Elmi silakan Elmi. Sedikit kecewa sih dengan sikap tertentu, tapi ya Yang keras, yang keras. suaranya enggak Tes tes. Mike sedikit sulit. Yang keras. Ya. Ya. Ayo jangan malu-malu. Saya kekuatan. ya sedikit kecewa sih ya sikap yang mungkin aja dan itu aja gitu kan memang dari kemarin ini yang diharapkan ada kata damai Iya. jadi kejadian seperti itu nggak nyangka aja sih jadi juga ya Enggak, dampaknya kan gara-gara itu kan Agus nangis keras sekali. Kamu di samping itu gimana? Histeris. Apa perasaan dan getaran yang kamu rasakan melihat suami yang kamu cintai itu, yang tiap hari manggil kamu sayang-sayang itu diperlakukan begitu sama Novi? Coba jelasin. sedih sih sedih aja Udah kayak presenter. Silat. Apa ini? Semua ini intens. Oke? Itu aja Tapi mungkin. Elmi dengan akan berangkat Agus ke Singapura, buat kamu seperti apa sih dorongannya? ya berharap aja lah berdoa semoga ada perbedaan ya untuk kesembuhan Bang Agus ada celah itu meskipun sedikit ada kesembuhan gitu masih bisa berharap amin. Tapi biasa kamu berdua apa yang kamu omongin sih gitu loh dengan cahaya Agus, cuma melihat cahaya atau apa curhatannya seperti apa? Ya kalau nggak mau Tuh ngomong. gimana sedih pagi gitu kan kadang bilang sakit tapi mau gimana lagi aku cuma bisa bertanya sakitnya gimana sini sakitnya terus gimana maunya seperti apa gitu. yang ya kita sama-sama juga nggak tahu harus gimana ya udah pasrah aja kuatin masing-masing ya gitu aja sih. Biasanya menghibur ala Mbak ke Agus seperti apa tuh? Kalau aku Biar kan nggak terlalu berlarut-larut kesedihan. ya paling aku temenin dia cuma sama Aman sabar ya bang sabar gitu kuat masih ada aku di sini masih ada abah emak gitu. Agus gimana? Agus gimana Agus mendapat pendampingan dari istri, dari Wawa? Ya senang lah, berasa lengkap rasanya. Gitu. Jadi saling melengkapi lah, senang aja gitu. Jadi Agus merasa terbantu juga. Jadi Agus bisa juga dia jadi mandiri juga sama sama istri Agus kadang-kadang gitu istri sendiri gitu. Artinya beruntung ya memiliki orang yang keluarga. Oke? Ya. Saya jelaskan ya teman-teman. Bentar bang. Ya. Intinya gini. Kenapa mediasi tidak terjadi? Kenapa Novi kabur? Kenapa
kenapa Brian mundur gitu ya. Saya jelaskan sedikit bahwa yang undang pertama kali itu adalah mereka yang menjadi halo silakan Mas. Ini Bang Rihat Kota Barat. Dia siap melaporkan Denny Sumargo lagi, ya kan Mas? Siap. Ya, oke. Dan siap melaporkan Pablo juga, siap. Ya, di mana Bang untuk kamu? Nah, jadi bentar loh, Bang Alvin mau datang katanya. Bentar ya. Mohon dulu aja. Maksud aja deh. Bentar ya.